Pernah gak sih kamu merasa diremehkan atau bahkan minder karena kamu cuma ibu rumah tangga? Merasa tidak produktif padahal sebenarnya sudah bangun pagi-pagi untuk urus anak, untuk suami, berberes rumah, masak, ngajarin anak, antar anak sekolah, atau antar anak ke tempat ekstrakurikuler mereka, urus cucian, dan lain sebagainya yang tidak habis-habis. Menjadi ibu rumah tangga sebenarnya bagaikan manajer di rumah. Kita adalah pendidik pertama anak-anak kita, sekaligus penopang utama suami. Kita adalah pilar keluarga. Tanpa seorang ibu rumah tangga, keluarga tidak bisa berfungsi dengan ideal. Hello sweet friend, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik, sehat, dan di dalam lindungan Tuhan. Maaf banget video ini telat tayang karena aku sebenarnya sedang dalam proses pindahan. Jadi harus mengurus banyak hal. Di video ini aku lagi menyiapkan minuman hangat untuk anak-anakku karena hari ini mendung dan cuacanya agak dingin. Jadi mereka bilang mereka mau susu jahe. Jadi aku bikinin susu coklat jahe untuk mereka di video ini. Di dalam video-videoku juga aku mau menginspirasi kalian untuk membuat camilan sendiri di rumah. Karena itu lebih baik daripada beli di toko atau di supermarket. Camilan yang kita bikin sendiri di rumah pastinya lebih sehat, lebih fresh. Meskipun tidak tahan lama ya, karena kan camilan di rumah ini kan pasti nggak pakai pengawet. Mungkin juga jadi lebih hemat. Meskipun tidak lebih murah, ya karena butuh waktu untuk membuat camilan-camilan ini kan waktu itu sangat berharga teman-teman. Tapi karena faktor yang lebih sehat tadi, ya menurutku worth it banget lah untuk bikin camilan atau minuman di rumah. Aku biasanya baking atau bikin camilan setiap weekend untuk bekal seminggu ke depan. Di video ini aku sedang membuat brown butter sourdough chocolate cookie, 2 loyang roti sandwich atau roti tawar, dan sourdough cheese crackers. Reminds me of Indonesia a little bit. Teman-teman, kalau kalian mau resep videonya silahkan tulis komen di bawah ya, biar nanti aku coba bikin video vlognya. Jangan lupa subscribe channelku supaya nggak ketinggalan video-video terbaruku yang lain. Yang ini aku lagi mencoba buat roti sandwich atau roti tawar biasa. Roti sandwich kali ini sebenarnya bisa aku uleni dengan tangan, tapi karena aku ada mixer, jadi aku pakai stand mixer karena sangat membantu aku untuk mengerjakan hal-hal lainnya. Here. Wow, this Steve start hungry again. Mommy's making brioche for us. Whoa, this is crazy.
Di scene yang ini aku lagi motong adonan untuk cookies yang tadi sebelumnya udah aku siapkan. Jadi cookies ini harus dimasukin ke dalam kulkas dulu selama kurang lebih 2 jam, baru dia dikeluarkan untuk dibentuk sebelum dipanggang. Jadi selama aku menyiapkan cookies untuk di bake atau dipanggang ini, aku siapkan roti sandwich. Jadi bisa melakukan 2 hal sekaligus meskipun agak kisruh, kelihatannya pusing, ada bayi nangis, ada anak yang minta digendong. Namanya juga ibu rumah tangga, kita harus bisa multitasking. Nah, yang ini anakku yang paling kecil, dia udah minta nyicipin cookiesnya yang barusan aku bikin. Sambil baking ini aku juga mau share cerita yang mudah-mudahan bisa menguatkan kalian para ibu rumah tangga atau bahkan calon ibu rumah tangga. Karena disinilah awal mula pola pikirku akan sosok ibu rumah tangga berubah. Jadi waktu itu aku hamil anak kedua. Kami baru pindah ke Amerika, lalu ternyata di sini untuk cek rutin ke dokter OBGYN atau OB-GYN nggak selalu harus datang ke rumah sakit. Ada juga yang namanya mental health check yang biasanya mereka telepon dari rumah sakit. Jadi di bulan-bulan awal kehamilanku, ya di trimester pertama itu ada telepon masuk dari rumah sakit dari seorang suster. Awalnya itu memverifikasi data diri, nama, alamat, lalu tanggal lahir untuk memverifikasi aku gitu ya. Lalu untuk mental health check, dia tanya-tanya detail tentang apa pekerjaanku dan lain-lain. Lalu pada saat dia menanyakan apa pekerjaannya, aku bilang gini dengan minder. Ya aku minder karena aku pikir ya apa sih aku nih ya cuma ibu rumah tangga gitu. Jadi aku bilang, oh ya, I'm just a stay at home mom, I'm just a homemaker, atau aku cuma ibu rumah tangga. Lalu suster ini bilang, excuse me, dia bilang, nadanya tinggi. Dan aku kaget, aku pikir dia marah atau kenapa dia nadanya kayak gitu ya, kenapa hanya excuse me-nya gitu. Lalu dia lanjut lagi dan kalimat ini yang benar-benar merubah pemikiranku tentang ibu rumah tangga 180 derajat. Jadi dia bilang, ma'am, promise me never again saying that you're just a stay at home mom. Promise me. Dia bilang, janji ya sama saya, jangan bilang kamu ini cuma ibu rumah tangga. Kamu itu bukan cuma ibu rumah tangga. You have a very important role in your house, in your family. Dia bilang, pekerjaanmu itu sangat penting. Kamu memegang peranan penting di rumah, di dalam keluargamu, untuk suami dan anak-anakmu, karena mereka semua bersandar sama kamu. Kamu bekerja keras di rumah tanpa henti setiap hari, meskipun kamu tidak digaji. Sedangkan aku yang bekerja sebagai suster, ada shift-shiftnya, dan aku digaji saja sudah berat. Jadi jangan anggap remeh pekerjaanmu, karena pekerjaanmu adalah pekerjaan yang mulia. Dan Tuhan yang akan memberikan pahala untuk kamu karena pekerjaanmu tidak bisa dinilai dengan uang. Dan ya benar banget teman-teman, terus terang telepon dari suster itu seperti menyadarkanku bahwa pemikiranku sebelumnya salah. Dan semakin lama aku menjadi seorang ibu, semakin aku merasakan pentingnya kedekatan dengan anak-anak, pentingnya mengajari mereka, mengasuh anak secara langsung, dan peran ini mungkin bisa digantikan oleh orang lain ya, tapi hasilnya pasti berbeda. Teman-teman, ini aku bicara idealnya. Aku tidak bermaksud menyerang ibu-ibu lain yang mungkin
tidak bisa mengasuh anak mereka secara langsung. Aku cuma mau menitik beratkan bahwa sepenting inilah pekerjaan kita seorang ibu di dalam kehidupan berkeluarga. Supaya kita tidak berkecil hati kalau kita cuma seorang ibu rumah tangga. Sama soalnya dengan rumah tempat tinggal kita. Memakai ART sangat membantu sekali dan meringankan pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga. ART dapat membersihkan, menata rumah serapi dan sebaik mungkin, akan tetapi hanya seorang ibulah yang mampu membuat rumah menjadi homey, menjadi tempat yang nyaman untuk keluarga. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan everyone can build or make a house, but it is a mother who set the tone of the house and make it a home. Semua orang bisa membangun rumah, tapi cuma seorang ibulah yang bisa membuatnya menjadi a home, tempat untuk berlindung. Oke guys, semua yang perlu difermentasiin udah dimasukin ke dalam kulkas. And now I'm so tired, I barely can open my eyes. Aku harus tidur. Jadi besok pagi aku harus bangun, terus hidupin oven, terus habis itu keluarin semua yang tadi aku masukin ke dalam kulkas yang difermentasiin overnight. Lalu panggang semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Bye. Lalu hal mengurus suami. Mungkin ini cuma aku sendiri ya. Tapi aku gak mau menyerahkan mengurus suami ini kepada orang lain. Dan pasti aku akan membantu menyediakan apa yang suamiku butuhkan dengan sekuat tenagaku. Kalau bisa ya. If you know, you know. Sekuat tenaga karena aku tahu Tuhan menciptakan wanita untuk membantu suaminya. Bukan seperti ART membantu tanda kutip ya, tapi karena wanita memang memiliki kekuatan ekstra yang dibutuhkan oleh suami. Ada satu penulis terkenal bernama C.S. Lewis. Dia adalah author atau penulis buku cerita berseri Narnia yang sangat terkenal sampai saat ini. Dia mengatakan di salah satu bukunya dia sebutkan bahwa the homemaker has the ultimate career. All other careers exist for one purpose only, and that is to support the ultimate career. Artinya bahwa homemaker atau ibu rumah tangga merupakan karir atau pekerjaan yang paling utama. Karir-karir lain ada hanya untuk satu tujuan, yaitu mendukung karir yang paling utama tadi, yaitu ibu rumah tangga. Kalau kaum laki-laki saja bisa berpikir bahwa ibu rumah tangga merupakan pekerjaan yang paling utama dan mulia, maka kita sebagai ibu rumah tangga harus memandang pekerjaan kita ini sebagai sesuatu yang mulia juga. Dengan mengatakan bahwa diriku ini cuma seorang ibu rumah tangga, sebenarnya secara tidak sadar aku memandang rendah pekerjaan yang mulia ini yang Tuhan percayakan kepadaku, dan itu harus diubah. Maka aku bisa mengenakan predikat ibu rumah tangga dengan bangga. Aku bersyukur tentang suster itu yang membuat aku teranyak sedikit, dan aku harus bangga tentang pekerjaanku sebagai ibu rumah tangga. Sekali lagi aku mau garis bawahi teman-teman bahwa meskipun kita tidak digaji, ibu rumah tangga merupakan pekerjaan yang mulia.
Anyway, ini aku lagi pamer roti sandwichku yang udah jadi. Aku berharap kita semua bisa menjadi ibu rumah tangga yang tidak hanya baik namun juga bangga dengan apa yang kita lakukan untuk keluarga kita. Dan kita melakukannya dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Di next video, aku akan mengcover bagaimana kami keluarga sederhana di Amerika akhirnya mampu membeli rumah impian pertama kami. Dari hunting rumah dan akhirnya menemukan rumah impian kami. Terima kasih banyak dan have a blessed day. Bye!